Cek 1 2 3. Cek. Cek. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Oke. Selamat malam teman-teman. Oke, kita mulai ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang OLS ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang OLS. Kita sudah tahu cara kerjanya untuk mencari dan menebak. Halo, cek. Saya ulangi lagi ya. Oke, 2 minggu yang lalu kita tuh sudah tahu cara kerja untuk cari dan menebak garis yang paling pas dari sebuah data, cara prediksi, terus cara prediksi garis dari suatu garis regresi. Nah, ibarat kalian beli motor baru, pasti di dalam kardusnya itu ada buku manual dan tulisan syarat dan ketentuan berlaku kan. Nah, kalau syarat dilanggar, garansinya bisa hangus atau mesinnya malah rusak. Nah, sama persis dengan garis regresi OLS. Hari ini kita, hari ini kita akan membahas syarat dan ketentuan dari garis regresi. Yang dalam bahasa keren statistiknya itu adalah asumsi klasik. Nah, hari ini kita akan mempelajari bareng-bareng apa aja sih syarat dan ketentuan yang harus kita patuhi agar tebakan model OLS-nya sah, akurat, dan tidak menipu. Nah, di slide ini ada berapa tuh? Ada 7 syarat dan ketentuan yang yang harus dipenuhi oleh data kita agar hasil regresi yang kita hitung valid, akurat, dan bisa diandalkan. Nah, saya akan bacakan sekilas ketujuh syarat tersebut. Yang pertama, model regresi harus linear, spesifikasinya benar, dan error termnya bersifat aditif. Aditif maksudnya jumlah. Kedua, rata-rata error term pada populasi harus bernilai 0. Ketiga, tidak boleh ada korelasi antara variabel independen dengan error term. Keempat, error term antara antar observasi tidak boleh saling berkorelasi satu sama lain. Kelima, varian dari error term harus konstan. Keenam, tidak boleh ada variabel independen yang memiliki hubungan linear sempurna dengan variabel independen lainnya. Dan ketujuh, error term harus memiliki distribusi normal. Nah, dari ketujuh asumsi klasik ini mungkin terlihat sangat teknis, namun kita tidak akan sekedar menghafalnya. Hari ini kita membedah maksud, alasan, dan konsekuensi dari masing-masing poin ini satu persatu. Mari kita langsung masuk ke penjelasan poin yang pertama ke slide berikutnya. Nah, yang pertama itu adalah model regresi linear, spesifikasi atau persamaannya benar, dan memiliki error term yang bersifat aditif. Apa sebenarnya arti dari kata-kata ini? Saya highlight ya, kata dari linear dan bersifat aditif. Jadi apa sebenarnya arti dua kata linear dan aditif? Oke, apa sebenarnya arti
Apa sebenarnya, cek, 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 sorry, ada gangguan internet ya teman-temannya. Apa sebenarnya arti dari kata linear dan aditif? Bentar ya. Pertama, mari kita bahas arti kata dari linear. Dalam regresi, terutama regresi OLS ya, kita nyalain dulu laser pointernya. Dalam regresi OLS, linear berarti parameter atau koefisien kita yaitu beta 0, beta 1, beta 2, dan seterusnya, posisinya sejajar dan hanya dikalikan dengan variabel X. Ini ya, variabel X. Lalu dijumlahkan. Kalian bisa melihatnya di rumus yang ini ya, yang paling atas ini. Nah, persamaan ini disebut linear karena kalau kita gambar di kurva, dia akan membentuk garis lurus. Ya, kalau misalkan saya yang kemarin saya yang pertemuan minggu lalu itu saya gambar itu gak ini ya, yang garis lurus seperti ini, garis sumbu iya sumbu X, garis lurus seperti itu ya. Nah, tidak ada parameter beta yang dipangkatkan atau dijadikan pembagi. Ini syarat mutlak. Karena persamaan OLS hanya dirancang untuk menarik garis lurus. Kedua, sifatnya aditif. Aditif artinya itu menambah. Sifat aditif berarti setiap bagian di dalam persamaan tersebut dipisahkan dan dihubungkan oleh hanya tanda tambah atau tanda kurang. Perhatian khusus harus kita berikan pada simbol di paling ujung kanan, yaitu ini, epsilon atau error term. Nah, dalam OLS, nilai error atau kesalahan yang tidak bisa dijelaskan oleh model harus berdiri dan cukup ditambahkan di akhir persamaan. Nah, kalian bisa lihat dengan jelas tanda tambah sebelum epsilon atau error term di rumus pertama. Ini berarti error sekedar menambah atau mengurangi hasil akhir tebakan kita secara langsung. Nah, sekarang coba perhatikan rumus yang kedua di bagian tengah. Y sama dengan E, error term pangkat beta 0, kali X pangkat beta 1, kali error term pangkat, eh, sorry, saya ulangi ya. Y sama dengan E pangkat beta 0, kali X pangkat beta 1, kali E pangkat error term. Nah, apakah rumus ini linear dan aditif? Jawabannya tidak. Lihat posisinya. Variabel dan parameternya saling memangkatkan. Dan yang paling penting perhatikan error termnya. Dia dikalikan dan bagian di depannya. Dia dikalikan dengan bagian di depannya. Bukan ditambahkan. Ya. Kalau di sini kan ditambahkan ya. Ini malah mengalihkan. Ya. Di sini tambahkan, ini malah mengalihkan. Ini disebut model yang multiplikatif. Nah, jika kalian langsung memasukkan rumus kedua ini ke dalam software seperti Stata atau Ivius menggunakan OS, hasilnya pasti salah dan tidak valid. Karena komputernya tidak bisa memisahkan mana efek murni dari X dan mana efek dari error. Lalu apa yang harus kita lakukan jika kita punya data dengan persamaan seperti rumus kedua, rumus yang ini ya, kita tidak boleh menyerah, kita harus merubah atau mentransformasi persamaan tersebut agar kembali menjadi linear dan aditif. Nah, caranya adalah dengan memberikan logaritma natural atau len, kita sebut len, di kedua sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kiri dan sisi kanan. Nah, dalam hukum matematika dasar, jika sebuah perkalian atau pangkat dilogaritmakan, operasinya akan berubah menjadi penjumlahan. Hasilnya ada di rumus paling bawah. Nah, seperti ini. Len YI sama dengan beta 0 plus beta 1 len XI plus error term. Nah, perhatikan baik-baik perubahannya. Operasi perkaliannya sudah hilang. Semuanya kembali dihubungkan dengan tanda tambah plus.
Dan yang paling krusial, error term kita sekarang sudah turun dari pangkat dan berdiri sendiri dengan tanda tambah di depannya. Ia sudah kembali memiliki sifat aditif. Karena sudah linear dan aditif, barulah persamaan yang bawah ini bisa dan sah untuk kita hitung menggunakan metode ORS. Nah, asumsi yang kedua, error term memiliki rata-rata populasi 0. Ya, sebentar ya, saya cek dulu rekaman saya. Ya, rekaman saya masih bagus. Nah, oke, saya ulangi lagi ya. Asumsi kedua, error term memiliki rata-rata populasi 0. Nah, mari kita bedah maksud kalimat ini kata per kata. Nah, kita harus ingat lagi apa itu error term yang disimbolkan dalam huruf epsilon. Ini ya, error term itu. Error term itu murni adalah selisih atau kesalahan antara data asli di lapangan dengan angka sorry, saya ulangi lagi ya. Error term yang disimbolkan dengan huruf epsilon di ujung kanan di ujung kanan ini, error term itu adalah selisih atau kesalahan antara data asli di lapangan dengan angka tebatan dari garis regresi kita. Garis regresi tidak akan pernah bisa memprediksi data 100% sempurna. Pasti selalu ada sisa selisih. Selisih itulah error. Sekarang perhatikan grafik berbentuk lonceng di layar. Nah, berbentuk lonceng kan? Sumbu mendatar di bawah menunjukkan nilai dari error tersebut. Sumbu tegak atau lengkungan ke atas menunjukkan seberapa sering probabilitas nilai error itu muncul. Nah, perhatikan tiga tanda sumbu mendatar. Plus, 0, dan plus. Nah, tanda plus di sebelah kanan ini terjadi ketika data aslinya bernilai lebih tinggi daripada tebakan kita. Artinya, model regresi kita menebak kerendahan. Artinya, model regresi kita menebak kerendahan. Ini menghasilkan error yang positif. Tanda minus di sebelah kiri ini terjadi ketika data aslinya bernilai lebih rendah daripada tebakan kita. Artinya, model regresi kita menebak ketinggian atau overpredict. Ini menghasilkan error yang negatif. Nah, angka 0 di tengah ini terjadi ketika garis tebakan kita benar-benar pas atau sangat mendekati data aslinya. Nah, asumsi kedua ini mewajibkan bahwa jika kita mengambil seluruh data di populasi, rata-rata dari semua error ini harus jatuh tepat di angka 0. Kenapa harus 0? Logikanya sangat masuk logika lah, sangat matematis. Agar garis regresi OLS itu dianggap adil dan berada tepat di tengah-tengah tebaran data, maka jumlah total kesalahan prediksi yang bernilai positif harus saling mendiandakan dengan jumlah total kesalahan prediksi yang bernilai negatif. Jika minus dan plus ini seimbang dan saling membatalkan, maka nilai rata-ratanya pasti 0. Jika rata-rata error ini tidak 0, katakanlah rata-ratanya adalah positif 10. Berarti model regresi kita cacat. Kenapa? Karena itu mengartikan model kita atau persamaan yang kita dapatkan secara matematis selalu menebak kerendahan terus-menerus. Model-model tersebut bisa menjadi bias. Oleh karena itu, asumsi rata-rata error sama dengan 0 ini adalah syarat mutlak untuk memastikan garis regresi kita posisinya netral, tidak bias, dan membelah data tepat di titik keseimbangan. Nah, asumsi selanjutnya adalah semua variabel independen tidak berkorelasi dengan error term. Nah, sebelum membahas akibatnya, mari kita pahami secara mendasar apa yang dimaksud dengan korelasi dalam konteks ini. Jadi korelasi itu adalah sebuah ukuran statistik
yang menunjukkan bahwa dua set data bergerak secara bersamaan dalam sebuah pola. Jika nilai variabel X membesar, ya X membesar, dan secara konsisten nilai error term ikut membesar, atau sebaliknya X mengecil, terus error term juga mengecil, itu mereka saling berkorelasi. Pergerakan mereka memiliki keterikatan sistematis. Dalam metode OLS, hal ini sangat dilarang. Hubungan antara variabel X dan error term harus tidak boleh ada korelasi. Pergerakan X dan pergerakan E harus sepenuhnya saling lepas, independen, dan tidak boleh memiliki pola pergerakan yang searah maupun berlawanan. Sekarang pertanyaan teknisnya, bagaimana mungkin sebuah variabel independen bisa tiba-tiba berkorelasi dengan sisa kesalahan atau maksudnya error term? Jawabannya ada di sini. Ini terjadi akibat menghilangkan variabel independen yang penting. Mari kita urai logika matematisnya. Kalian harus ingat bahwa error term pada dasarnya adalah wadah penampung. Ia menampung semua faktor, semua variabel lain di dunia nyata yang mempengaruhi variabel dependen. Tetapi tidak kalian masukkan ke dalam persamaan regresi kalian. Jika kalian membangun sebuah model regresi, dan kalian tidak masukkan sebuah variabel independen yang sebenarnya secara teori sangat penting, maka variabel penting yang tertinggal tersebut secara otomatis akan masuk dan bersembunyi di dalam error term. Masalah fatal akan terjadi jika variabel yang tertinggal dan bersembunyi di dalam atau error term, ternyata memiliki kaitan atau korelasi dengan variabel X yang kalian masukkan ke dalam model. Karena variabel E tersebut itu kini menjadi bagian dari E, maka secara otomatis variabel X kalian kini berkorelasi dengan error term. Apa akibat matematisnya terhadap hasil regresi? Koefisien estimasi menjadi bias karena menangkap sebagian pengaruh dari variabel yang tidak dimasukkan. Mesin OLS itu buta terhadap apa yang ada di dalam error term. OLS hanya bisa membaca variabel X yang kalian ketik di persamaan. Karena X bergerak bersamaan dengan variabel tersembunyi di dalam error term, mesin OLS akan kebingungan memisahkan pengaruh keduanya. OLS akan salah sangka dan memberikan semua kredit perubahan nilai Y kepada variabel X. Akibatnya, nilai koefisien X yang dihitung oleh komputer akan terdistorsi. Koefisien tersebut akan menyerap atau menangkap sebagian pengaruh dari variabel yang tidak dimasukkan tadi, dan kemudian angka koefisien yang keluar bisa jadi terlalu besar atau terlalu kecil dari yang seharusnya. Angka koefisien yang cacat, tidak murni, dan saat secara matematis inilah yang dalam ilmu ekonometrika kita sebut sebagai nilai koefisien yang bias. Lalu bias itu apa sih? Nah, teman-teman mungkin nanya ya, apa sih bias itu apa sih? Nah, bias itu artinya nilai koefisien yang dihitung oleh komputer, kita sebut sebagai beta hat ya, secara sistematis telah melenceng dari nilai kebenaran murni yang ada di populasi. Beta hat ya, saya nggak ada ini ya, saya nggak bisa fokus di sini. Nah, bagaimana proses distorsi angka ini terjadi secara nyata di dalam komputer? Bayangkan struktur logika dasar aja deh. Secara teori, variabel dependen Y ditentukan oleh dua variabel independen yang penting, yaitu X1 dan X2. Namun karena keterbatasan data, kan hanya memasukkan X1 ke dalam model OLS dan meninggalkan X2. Sesuai hukum OLS, X2 yang dibuang ini otomatis masuk dan bersembunyi ke dalam error term. Sekarang kita lihat dua skenario kerusakan yang terjadi akibat korelasi. Skenario pertama akan terjadi overestimate, tebakan yang terlalu tinggi. Misalkan X1 dan variabel tersembunyi X2 ini berkorelasi positif bergerak ke arah.
Ketika nilai X1 di lapangan naik secara otomatis, X2 yang terus bersembunyi di dalam error term juga ikut naik. Nah, kenaikan X2 ini tentu saja akan memberikan dorongan tambah sehingga nilai Y ikut naik dengan drastis. Apa yang dibaca oleh mesin OLS buta terhadap X2. OLS hanya melihat setiap kali X1 naik, Y melonjak sangat tinggi. Nah, komputer kemudian mengambil kesimpulan matematis yang keliru. Komputer mengatribusikan seluruh lonjakan Y tersebut sebagai hasil kerja keras X1. Akibatnya, koefisien X1 akan tercetak terlalu besar dari yang seharusnya. Koefisien ini membengkak karena ia memuat efek murni dari X1 ditambah efek tumpangan curian dari X2. Ini yang disebut bias yang overestimate. Nah, skenario kedua nanti akan terjadi underestimate atau tebakan yang terlalu rendah. Misalkan X1 dan variabel tersembunyi X2 berkorelasi negatif. Saat X1 naik, ia berusaha menaikkan Y. Namun di saat yang sama, X2 di dalam error term bergerak turun dan menekan nilai Y ke bawah. Efek tarikan X1 ke atas sebagian dibatalkan oleh tarikan X2 ke bawah. Akibat Y hanya naik sedikit. Sekali lagi, mesin OLS yang buta terhadap X2 akan menyimpulkan ternyata saat X1 naik, efeknya terhadap Y sangat kecil. OLS akan mencetak angka koefisien X1 terlalu kecil dari yang seharusnya. Pengaruh asli X1 telah disembunyikan secara matematis oleh variabel yang kalian hilangkan. Ini yang disebut bias yang underestimate. Kesimpulan akhirnya, koefisien yang bias adalah koefisien yang tercemar secara matematis. Nah, angka yang tersebut di dalam persamaan OLS sama sekali tidak valid untuk digunakan dalam pengambilan keputusan kebijakan karena memuat informasi palsu akibat kesalahan spesifikasi model. Dalam asumsi yang keempat, observasi error term tidak berkorelasi satu sama lain, tidak ada autokorelasi. Kita lihat di kotak hitam di tengah layar. Di kotak hitam ini adalah kovarian, error term I, error term D sama dengan 0 untuk semua observasi I tidak sama dengan observasi D. Cov itu adalah kovarian ya, atau yang kan pergerakan bersama antara dua variabel. Huruf I sama huruf D itu mewakili dua observasi yang berbeda. Artinya nilai error pada observasi pertama tidak boleh memiliki kaitan, pola, atau kemampuan untuk memprediksi nilai error pada observasi kedua, ketiga, dan seterusnya. Mereka harus mutlak terpisah. Ya. Mereka tidak boleh berkaitan masing. Kenapa ini penting? Lihat nih ya, di sini. Ini penting karena metode LS menuntut agar setiap baris data yang kalian miliki adalah observasi yang independen dan membawa informasi yang tidak berulang. Jadi, maksudnya adalah jika error hari ini sangat dipengaruhi oleh error kemarin, berarti data hari ini sebagian besar hanyalah gemak atau pengulangan dari data kemarin. OLS tidak menyukai data yang redundant atau data yang pengulangan. OLS itu membutuhkan variasi data yang benar-benar baru untuk bisa membuat prediksi yang efisien. Nah, sekarang perhatikan poin terakhir di sebelah kiri ini. Ini adalah poin jebakan yang sering membuat mahasiswa salah saat ujian. Jika data kita terkena penyakit autokorelasi, apakah angka koefisien tebakan kita atau betanya jadi bias seperti di asumsi ketiga? Jawabannya tidak. Autokorelasi tidak menyebabkan estimator OLS menjadi bias. Angka tebakan koefisien kalian secara rata-rata akan tetap berada di titik yang benar dan tidak berdistorsi. Maksudnya adalah beta 0-nya, beta 1-nya, beta 2, beta 3-nya itu tetap benar ya teman-temannya, tidak bias, tidak terdistorsi.
Lalu kalau tidak bias, di mana letak kerusakannya? Mengapa autokorelasi tetap berbahaya? Jawabannya tuh ada di sini, di kotak biru. Kerusakan utama terjadi pada perhitungan standar error dari koefisien tersebut. Nah, nih, kenapa saya sangat concern ketika mewajibkan teman-teman harus belajar statistik terlebih dahulu sebelum ikut mata kuliah ekonometrika. Karena ini nih, teman-teman harus sudah tahu apa itu standar error, apalagi apa itu kovarian. Oh, ini nih, saya harus lagi apa itu standar error. Nah, saya jelasin dulu ya, ini ya. Jelasin dulu kotak dulu tadi. Nanti baru saya jelasin apa itu standar error. Nah, kerusakan utama terjadi pada perhitungan standar error dari koefisien tersebut. Rumus standar yang digunakan mesin OLS berasumsi mutlak bahwa data kalian itu independen ketika terjadi autokorelasi atau informasinya berulang, OLS akan merasa terlalu percaya diri karena merasa punya banyak informasi, padahal informasinya kembar. Akibatnya, OLS akan mencetak nilai standar error yang salah, dan biasanya nilainya terlalu kecil atau underestimate dari yang seharusnya. Terus, ini akan menyebabkan uji hipotesis yang tidak dapat diandalkan. Eh, Nanti ketika mau menguji dengan nilai T, nanti kita akan pelajari apa itu nilai T, F-test, T-test, itu nanti di pertemuan selanjutnya. Itu untuk pengujian hipotesis, itu nanti akan mempengaruhi ketika kita menentukan apakah hipotesis kita benar, apakah hipotesis kita salah. Itu nanti akan mempengaruhi keputusan kita dalam menentukan apakah hipotesis kita salah atau tidak. Nah, autokorelasi sangat autokorelasi tidak ada atau ada itu sangat mempengaruhi dalam penentuan hipotesis kita salah atau tidak. Gitu. Nah, apa itu standar error ya? Standar error itu standar itu adalah tingkat keraguan. Standar error itu ada tingkat keraguan. Maksudnya seperti ini. Ketika persamaan OLS menghitung data, dia akan mengeluarkan sebuah angka koefisien. Ingat ya, angka koefisien ya, koefisien yang beta 0, beta 1, angka di depan X1, X2, X3. Koefisien ini hanyalah sebuah tebakan ya. Kenapa cuma tebakan? Karena kita menghitung menggunakan data sampel, bukan data populasi ya. Nah, mesin OLS itu tahu bahwa tebakannya bisa saja meleset. Oleh karena itu, mesin OLS tidak hanya memberikan angka tebakan, tapi ia juga wajib memberikan angka batas toleransi meleset atau tingkat keraguan. Angka keraguan inilah yang secara teknis kita sebut sebagai standar error. Oke, oke, teman-teman. Ia juga wajib memberikan angka batas toleransi atau tingkat keraguan. Tingkat keraguan ini yang kita sebut sebagai standar error. Oke, itu teman-teman. Standar error itu adalah tingkat keraguan. Itu saja. Nanti kita akan bahas di uji hipotesis di pertemuan selanjutnya. Nah, ini adalah contoh nyata pelanggaran atau korelasi. Di slide sebelumnya kita sudah tahu lah bahwa long term antara observasi tidak boleh berkorelasi. Nah, penyakit autokorelasi ini paling sering dan paling rawan menyerang satu jenis data, yaitu data series atau data teret waktu. Nah, teman-teman baca lagi di materi pertemuan pertama apa itu data time series ya. Tolong harus ingat, data time series itu seperti data bulanan atau data tahunan. Nah, mari kita lihat contoh kasus nyata di layar untuk memahami bagaimana pelanggaran ini bisa terjadi secara alamiah. Nah, perhatikan poin pertama. Kasusnya adalah kita ingin memodelkan pengeluaran konsumen, kita simpulkan dalam huruf Y, berdasarkan pendapatan disposable, kita simpulkan dalam huruf X, setiap bulannya.
Di tengah periode observasi, pemerintah mengumumkan kebijakan stimulus fiskal, misalnya bantuan langsung tunai yang dicairkan secara bertahap selama beberapa bulan. Kalian mungkin berpikir, cukup masukkan saja pendapatan bulan itu untuk menebak pengeluaran bulan itu, selesai kan? Disinilah mata masalahnya yang dijelaskan pada poin kedua. Jika kalian menggunakan model regresi oleh standar, model tersebut mengasumsikan bahwa setiap bulan adalah kotak yang terisolasi. OLS menganggap pengeluaran bulan Januari murni hanya dipengaruhi oleh uang di bulan Januari. Namun pada kenyataannya, efek dari stimulus fiskal tidak terjadi secara instan dan selesai di satu bulan. Jika seseorang menerima dana stimulus di bulan Januari, ia mungkin menabung sebagian dan baru membelanjakannya di bulan Februari, Maret, atau April. Ada yang namanya efek berlanjut atau lag effect. Secara matematis, apa dampaknya terhadap error term? Karena model OLS karena model sorry, cek. Saya ulangi lagi ya. Nah, karena model OLS kita itu hanya menggunakan variabel pendapatan di bulan berjalan, model kita itu gagal menangkap sisa efek pengeluaran dari bulan-bulan sebelumnya. Lalu kemana sisa efek yang gagal ditangkap ini? Tentu saja ia akan dibuang dan masuk ke dalam wadah error term. Akibatnya, error term di bulan Februari mengandung sisa dorongan belanja di bulan Januari. Error term di bulan Maret mengandung sisa dorongan dari Februari. Kemudian error term di bulan yang berdekatan sama-sama memuat sisa efek stimulus yang berlanjut. Maka pergerakan mereka menjadi seragam dan saling terkait. Dengan kata lain, nilai error di bulan ini bisa digunakan untuk memprediksi nilai error di bulan depan. Syarat independensi data telah rusak. Inilah wujud nyata dari otokorelasi. Kesimpulannya, perilaku ekonomi manusia dalam hal ini respon konsumen jarang sekali terjadi secara instan di satu titik waktu. Respon itu tersebar sepanjang waktu. Jika model regresi kita terlalu kaku dan tidak memperhitungkan penyebaran waktu, maka error term kita dipastikan akan saling berkorelasi dan membuat standar error model menjadi tidak valid. Sekarang kita ke asumsi yang kelima. Error term memiliki varian yang konstan atau homoskedastisitas. Apa sih yang dimaksud homoskedastisitas? Aduh, susah banget ini ya istilahnya ya. Nah, mari kita langsung lihat dua gambar di layar, di slide ya. Karena gambar ini menjelaskan semuanya. Kata varian di sini secara sederhana berarti lebar sebarannya atau sebaran titik-titik data-datanya. Coba kita fokus pada grafik sebelah kiri yang berjudul homoskedastisitasnya, homoskedastisitas. Bayangkan ada sebuah garis lurus, nih garis lurus. Aduh, saya gambar aja nih, bisa nggak ya? Bisa. Oh, sorry, nggak bisa. Teman-teman nggak bisa ternyata, nggak bisa. Ya, kita andaikan aja ya. Ini ada garis di sini, ya, dari sini ke sini, garis lurus. Oke. Bayangkan ada sebuah garis lurus yang membelah titik itu di tengah-tengah. Nah, coba perhatikan jarak antara titik tersebut dari ujung kiri sampai ke ujung kanan. Lebarannya sama-sama aja kan ya. Nah, kita anggap aja sama ya.
Bentuknya seperti pita lurus yang stabil. Jarak melencengnya titik dari garis tengah itu konsisten. Inilah yang diwajibkan oleh mesin OLS. OLS butuh kestabilan tingkat kesalahan dari awal sampai akhir. Nah, sekarang bandingkan dengan grafik sebelah kanan yang berjudul heteroskedastisitas. Oke, kita coba lagi tarik dari garis yang sini sampai sampai ke sana ya. Kita tarik aja garis imajiner dari sini ke sana gitu. Oke. Dan di ujung kiri ya, ya kita lihat ya. Nah, kita bikin garis imajiner aja ya, imajinasi. Imajinasi. Di sini titik-titiknya rapat-rapat nih ya, titik-titiknya rapat. Tetapi lama-kelamaan begitu bergerak ke arah kanan, titiknya menyebar liar nih, ke atas dan ke bawah, membentuk seperti corong ya, membentuk seperti corong nih, seperti corong. Lebar tebarannya tidak konstan, makin lama makin berantakan. Apa arti logis dari grafik kanan ini? Artinya, ketika nilai X membesar, ini kita ini ya, menggambarkan X ya, bukan menggambarkan error term ya. Ini kita oh bukan, sorry, error term ini kita bukan menggambarkan, sorry kita menggambarkan error term ya, bukan menggambarkan varian. Sini kita menggambarkan varian error term, bukan varian X, varian error term, bukan varian. Apa arti logis dari grafik kanan ini? Artinya, ketika nilai X membesar, model regresi kita ini menjadi semakin bodoh dan semakin meleset. Tingkat kesalahannya berubah-ubah. Lalu apa bahaya fatalnya? Kalau data kita bentuknya seperti corong di sebelah kanan ini berarti akurasi dari tebakan kita semakin tidak akurat. Ingat kembali konsep dari standar error atau tingkat keraguan yang baru saja kita bahas. Persamaan OLS didesain dengan asumsi bahwa data kita itu rapi seperti grafik yang sebelah kiri. Jadi OLS hanya akan menghitung satu nilai standar error rata-rata untuk seluruh data. Jika data kalian aslinya berantakan seperti grafik kanan, mesin OLS akan bingung. Ia akan mencetak satu angka standar error yang salah total. Biasanya standar error yang dicetak itu terlalu kecil. Sekali lagi, hukum matematikanya berlaku. Kalau angka keraguannya dicetak terlalu kecil, maka nilai tes statistik kalian, tes statistik besok ya, nanti ya pertemuan selanjutnya akan saya jelaskan tes statistik itu apa sih, akan meledak dan menjadi akan sangat besar. Kalian akan kembali tertipu oleh komputer atau mesin statistik kalian dan mengira variabel independen kalian akan sangat kuat dan signifikan, padahal alat ukurnya cacat. Jadi kesimpulannya sama seperti kasusnya atau korelasi. Heteroskedastisitas tidak membuat tebakan koefisien kalian menjadi bias, tapi ia akan menghancurkan validitas standar error. Kalau standar errornya hancur, uji hipotesis kalian tidak bisa dipercaya sama sekali. Asumsi yang keenam, tidak ada multikolinearitas yang sempurna. Atau yang saya detailnya, tidak boleh ada variabel independen yang merupakan fungsi linear sempurna dari variabel independen lainnya. Nah, pelanggaran ini bisa kita sebut sebagai multikolinearitas sempurna. Coba ya kita terjemahkan ya dengan bahasa logika yang sederhana, yang apa sih yang dimaksud dengan fungsi linear sempurna. Itu artinya ada satu variabel independen yang nilainya hanyalah hasil hitungan matematika pasti dari variabel independen X yang lain. Pendek kata, mereka memuat informasi yang sama persis atau sebenarnya kembar. Nah, mari kita lihat contoh kasus di layar.
Ya. Di layar ini, di persamaan pertama yang paling atas, kita mencoba membangun model regresi untuk menebak profit Y berdasarkan dua variabel independen X, yaitu penjualan dan total pajak. Sekilas ini masuk akal ya, tapi perhatikan persamaan yang kedua di tengah. Dalam dunia nyata, total pajak sebuah perusahaan biasanya dihitung langsung dari persentase penjualannya loh. Misalnya, aturan pajak adalah pasti 10% dari nilai penjualannya. Artinya jika kita tahu angka penjualan, kita otomatis langsung tahu angka pajaknya. Variabel total pajak sejatinya hanyalah bayangan dari variabel penjualan. Mereka bergerak bersamaan secara sempurna. Lalu kenapa ini menjadi masalah yang sangat besar bagi mesin OLS? Ingat kembali prinsip kerja OLS pada regresi berganda. OLS itu bekerja dengan cara mencari pengaruh murni dari satu variabel X dengan cara variabel X lainnya ditahan agar nilainya tetap. Jadi mesin OLS akan berusaha menjawab pertanyaan ini. Kalau penjualannya naik, tapi pajak ditahan tidak berubah, bagaimana efeknya ke profit? Ulangi lagi ya. Kalau penjualannya naik, tapi pajaknya ditahan tidak berubah, bagaimana efeknya ke profit? Pikirkan lagi ya baik-baik pertanyaan tersebut. Secara matematis dan logika dunia nyata, jadinya itu enggak, ya mustahil dong. Pajaknya ditahan atau ceteris paribus pajaknya ditahan, bagaimana efeknya ke profit ya? Nggak mungkin dong, ya dong. Kalau penjualannya naik, tapi pajaknya ditahan, bagaimana efeknya ke profit? Ya, kalau penjualannya naik ya pasti pajaknya juga naik dong. Karena kan punya kulinaritas atau punya apa? Punya korelasi gitu. Karena punya multi aduh sorry, karena punya korelasi antara pajak tahunan dengan penjualan, sehingga kita tidak bisa menginterpretasikan penjualan dengan menginterpretasikan uh, persamaan ini karena ada total pajak tahunan yang kita tidak interpretasikan seperti itu. Uh, Sehingga bagaimana mungkin penjualan naik tapi pajaknya diam saja padahal pajak itu persentase dari penjualan. Karena kedua variabel ini saling mengunci dan bergerak bersamaan, persamaan OLS itu tidak bisa menahan salah satu variabel. OLS jadi kebingungan untuk memisahkan mana yang efek murni dari penjualan dan mana yang efek murni dari pajak. Akibatnya sangat fatal. Ini bukan lagi masalah koefisien yang menjadi bias atau standar error yang besar. Jika kita memaksakan model ini masuk ke dalam software statistik, perhitungannya akan baca total atau error. Komputer akan menolak mengeluarkan hasil. Secara teknis, matriks bilangannya tidak bisa dihitung karena ada pembagian dengan angka 0. Itulah sebabnya persamaan di paling bawah diberi tanda coret silang jika kalian menemukan variabel yang kembar identik secara informasi seperti ini. Solusinya hanya satu, kalian wajib membuang salah satunya dari dalam model. Nah, yang ketujuh dan terakhir, error term harus berdistribusi normal. Apa maksudnya dari kalimat ini? Nah, kita langsung lihat ya di grafik ini. Tidak perlu pusing dengan istilah statistiknya, cukup gunakan logika visual dasar. Grafik ini merangkum kumpulan kesalahan tebakan atau error dari model OS kita. Perhatikan sumbu mendatar di bawah, itu adalah besaran nilai errornya. Di tengah ada angka 0 yang berarti tidak ada error atau tebakan kita sempurna. Ke arah kanan adalah error positif dan ke arah kiri adalah error negatif. Nah, sekarang perhatikan um, bar yang abu-abu vertikal. Bar itu menunjukkan jumlah atau seberapa sering error sebesar itu terjadi. Perhatikan di mana letak bar yang paling tinggi. Bar, bar yang paling jumlah paling tinggi berada tepat di angka 0. Artinya apa?
Artinya sebagian besar kesalahan tebakan dari model kita nilainya sangat kecil. Mayoritas tebakan kita melesetnya cuma sedikit. Sekarang lihat ke arah ujung kiri dan ujung kanan grafik. Batangnya semakin pendek dan garis birunya semakin menyentuh lantai. Artinya kejadian di mana model kita meleset dengan sangat ekstrim dan sangat jauh, itu sangat jarang terjadi. Pola di mana mayoritas berkumpul di tengah dan sangat sedikit di ujung, inilah yang membentuk garis biru melengkung seperti lonceng. Pola seperti lonceng inilah yang dalam statistik murni disebut sebagai distribusi normal. Lalu apa bahayanya kalau pola ini tidak terbentuk, misalnya batangnya malah tinggi di sebelah kanan, atau bentuknya datar saja? Bahayanya ada pada pengambilan kesimpulan akhir. Saat komputer menghitung sebuah variabel kalian itu signifikan atau tidak, rumus di dalam komputer mengasumsikan secara mutlak bahwa error kalian bentuknya seperti lonceng ini. Jika error data kalian bentuknya cacat atau mencong ke kiri atau mencong ke kanan, maka nilai signifikansi yang dicetak komputer juga ikut cacat. Kalian bisa saja menyimpulkan sebuah variabel itu sangat berpengaruh, padahal kenyataannya tidak. Hanya karena fondasi perhitungan komputernya salah menebak bentuk sebaran data kalian. Singkatnya, tanpa distribusi normal pada error, alat ukur kelulusan variabel kalian di dalam komputer akan gagal berfungsi dengan akurat. Oh, ini nggak usah saya jelasin. Nggak penting sebenarnya. Nah, sebentar. Nah, kita sudah belajar ya tadi ya, asumsi klasik dari 1 sampai 7. Sekarang kita sampai pada pertanyaan terakhir. Untuk apa kita mematuhi semua syarat yang merepotkan itu ya? Apa untungnya buat kita? Jawabannya ada pada blue. Blue ini ya. Dalam sebuah hukum ada teorema Gauss dan juga ada pada teorema Gauss-Markov. Jadi teorema Gauss-Markov itu dengan asumsi klasik 1 sampai 6 terpenuhi, asumsi 7 normalitas tidak diperlukan ya. Jadi asumsi 7 sebenarnya nggak perlu juga sih. Estimator OLS dari beta K adalah estimator dengan varians minimum dari antara semua estimator lainnya tak bias dari beta K untuk K01 dan seterusnya. Teorema ini menyatakan jika data kalian berhasil lolos dan mematuhi aturan asumsi, itu harus blue. Itu dari asumsi kasih 1 sampai 6 terpenuhi, berarti OLS itu sudah blue atau best atau sudah yang terbaik. Linear, alat tebak ini bekerja menggunakan persamaan garis lurus yang sederhana dan mudah dipahami, dan persamaan rumit yang dipangkat-pangkatkan. Unbiased, eh, berarti secara rata-rata angka koefisien yang ditebak oleh mesin OLS itu akurat dan tepat sasaran mengenai angka kebenaran murni dunia nyata. Tidak ada efek pencurian, pengaruh dari variabel yang disembunyikan, tebakan kalian itu jujur, dan estimator. Nah, maksudnya adalah estimator artinya alat untuk menebak atau memprediksi. Jadi kalian sudah mendapat estimasi yang terbaik, yang linear, dan yang tidak bias. Jadi model tebakan itu sudah terbaik, sudah linear, dan tepat sasaran. Tingkat keraguannya yang paling rendah di antara semua rumus yang ada di muka bumi. Nah, inilah alasan utama mengapa metode OLS menjadi metode yang populer dan paling banyak digunakan dalam ilmu ekonomi di seluruh dunia dalam memprediksi ekonomi. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.